Baik, jadi kita akan belajar tentang tujuan SDGs, yaitu tadi 5P, di mana 5P ini di sini dia ada tujuan SDGs untuk klaster manusia, lalu ada klaster planet, lalu ada klaster kesejahteraan atau prosperity. Nah, untuk yang perdamaian dan kemitraan, di sini saya jadikan satu, yaitu untuk dua tujuan SDGs, klaster perdamaian dan kemitraan. Oke. Nah, untuk yang pertama kita bisa bahas mengenai tujuan untuk klaster manusia gitu. Oke, yang pertama adalah tanpa kemiskinan. Oke, tanpa kemiskinan, bahwa kita harus mengentaskan seluruh bentuk kemiskinan dimanapun, termasuk kemiskinan ekstrem. Nah, jadi maksudnya gini, menghapus kemiskinan ekstrem itu dia didefinisikan sebagai hidup dengan kurang dari 2,15 US dollar per hari, di mana di sini kita mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari segala usia yang hidup dalam kemiskinan. Selain itu, untuk poin yang pertama ini, kita harus menerapkan sistem perlindungan sosial nasional yang tepat bagi semuanya. Nah, kalau di Indonesia, kita sesuaikan dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia, kita ada yang namanya program dari pemerintah, yaitu PKH, yaitu adalah program Keluarga Harapan. Lalu juga untuk dari pemerintah Indonesia ada yang namanya BLT atau Bantuan Langsung Tunai. Nah, ini adalah salah satu cara pemerintah untuk memberantas ya, atau kita bisa bilang untuk mengentaskan kemiskinan gitu, bentuk kemiskinan. Lalu tanpa kelaparan, yaitu tujuan kedua daripada klaster manusia. Nah, jadi di sini dia untuk mengakhiri kelaparan, di mana kita untuk mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. Di mana di sini kita juga ada target kuncinya, yaitu kita harus menjamin akses terhadap makanan yang aman dan bergizi ya untuk rakyat gitu, dan kita harus mengakhiri segala bentuk malnutrisi. Jadi seperti stunting pada anak gitu. Nah, jadi isu stuntingnya ini kan kalau konteks Indonesia ya, isu stunting itu kan menjadi prioritas nasional kita. Selain itu, program ketahanan pangan seperti food estate gitu ya dan modernisasi pertanian itu terus digalakkan oleh pemerintah Indonesia gitu. Oke. Untuk tujuan ketiga yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Good health and well-being ya. Jadi kayak misi utamanya kita tuh untuk menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia gitu. Jadi seperti kita mengurangi angka kematian gitu ya pada ibu melahirkan. Terus kita memerangi epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit menular lainnya. Dan kalau di konteks Indonesia, kita punya loh programnya, yaitu program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional, dan ini tuh melalui BPJS gitu ya. Lalu kita juga ada program imunisasi dan seperti pembangunan puskesmas gitu di daerah terpencil ya, yang juga krusial gitu ya. Nah, lalu untuk pendidikan berkualitas, kita fungsinya itu misi utamanya kita adalah kita harus menjamin pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata, serta kita harus mempromosikan kesempatan belajar gitu ya bagi semua orang gitu. Jadi tanpa melihat lapisan atau status masyarakatnya begitu. Jadi di sini kita harus memastikan bahwa semua anak, perempuan atau laki-laki ya menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang gratis, merata dan berkualitas. Jadi akses terhadap pengembangan dan pengasuhan anak usia dini itu juga harus kita perlihat gitu. Selain itu juga secara substansial kita harus melihat juga gurunya harus berkualitas juga. Nah, kalau di Indonesia ada namanya program wajib belajar 12 tahun, yaitu SD, SMP, SMA. Lalu kita ada KIP, ya, Kartu Indonesia Pintar. Nah, terus untuk yang kelima, kesetaraan gender atau gender equality gitu ya. Nah, ini tuh untuk mencapai kesetaraan gender yang memberdayakan semua perempuan dan anak-anak perempuan. Nah, jadi tujuannya adalah kita harus mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan dengan kita menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual. Nah, jadi kalau di Indonesia kita ada UU ya, UU untuk
TPKS ya, atau tindak pidana kekerasan seksual. Di mana ini adalah salah satu langkah maju yang signifikan ya untuk upaya meningkatkan keterwakilan gitu ya perempuan di parlemen, dan posisi pimpinan perusahaan juga harus kita dorong gitu. Di mana ini 5 tujuan ini adalah di bawah pilar people atau pilar klaster manusia. Begitu. Nah, lalu selanjutnya apa? Nah, selanjutnya adalah untuk klaster prosperity, yaitu adalah kesejahteraan. Nah, seperti yang kita bisa baca di sini, untuk yang pertama adalah energi bersih dan terjangkau. Oke, jadi kita harus menjamin ya akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Di mana konteksnya kalau di Indonesia, kita ada PLTA, PLTS, dan ada pengembangan energi terbarukan seperti panas bumi ya atau geothermal. Nah, selain itu, untuk poin kedua adalah pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Jadi kita harus mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif gitu ya, dan lapangan pekerjaan yang produktif gitu, dan pekerjaan yang layak bagi semua. Jadi definisi layak itu adalah ketika beban kerja yang diberikan itu sesuai dengan apa yang dia dapat gitu, upah yang dia dapat kalau secara ekonomi. Dan untuk industri, inovasi, dan infrastruktur, kita harus membangun infrastruktur yang tangguh, mendorong industrialisasi berkelanjutan, dan memperkuat inovasi. Dimana kalau di dalam konteks Indonesia, pembangunan infrastruktur itu masif gitu ya, seperti jalan tol, pelabuhan, bandara gitu ya. Jadi ini tuh inisiatif Making Indonesia 4.0 untuk revitalisasi industri dan pesatnya pertumbuhan ekonomi digital atau startup. Itu adalah cerminan dari tujuan ini gitu. Untuk tujuan nomor 3 ini. Nah, untuk yang nomor 4 ya, berkurangnya kesenjangan, bahwa kita harus mengurangi ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik di dalam maupun antar negara. Nah, kalau di Indonesia kita memberdayakan dan mendorong inklusi sosial, ekonomi, dan politik bagi semua orang tanpa memandang usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, etnis, asal agama, atau status lainnya. Dan secara progresif juga mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan dari 40% penduduk berpendapatan rendah pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Jadi kalau konteks Indonesia, kita mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah Indonesia bagian barat adalah dengan bagian timur itu ya adalah dengan kita memberikan program bantuan sosial dan kebijakan pemerataan akses gitu yang menjadi kunci untuk mengurangi gitu ya jurang kesenjangan sosial dan ekonomi kita gitu. Dan untuk poin yang terakhir pada klaster kesejahteraan atau prosperity ini adalah kota dan permukiman berkelanjutan. Jadi kita harus mewujudkan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, serta ramah lingkungan. Jadi kalau di konteks Indonesia kita ada transportasi publik ya, public transportation seperti MRT dan LRT di kota-kota besar. Terus juga program penyediaan rumah susun ya, rusunawa untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta menghadapi tantangan besar terkait pengelolaan sampah. Nah, lalu untuk yang tujuan klaster planet bumi yaitu kita ada 5 poin, yaitu untuk yang pertama ada air bersih dan sanitasi layak. Jadi kita harus menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi berkelanjutan untuk semua. Jadi kalau di konteks Indonesia ini kan masih menjadi tantangan besar gitu ya untuk menyediakan akses air bersih, perpipaan, dan sanitasi layak di banyak daerah. Nah, mungkin isu pencemaran sungai seperti contohnya Sungai Citarum ini menjadi perhatian serius gitu ya, yang membutuhkan penanganan lintas sektor. Nah, sehingga untuk mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua. Nah, kita perlu apa? Kita perlu meningkatkan kualitas air dengan mengurangi populasi dan mengurangi polusi dan menghilangkan pembuangan limbah berbahaya seperti itu. Untuk poin kedua, konsumsi dan produksi bertanggung jawab. Nah, misi utamanya kita adalah menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Oke, kalau konteks Indonesia kan kita isu sampah plastik itu kan menjadi sorotan utama, mengingat Indonesia adalah salah satu penyumbang sampah plastik ke lautan terbesar. Nah, gerakan gaya hidup minim sampah atau zero waste, kebijakan kantong plastik berbayar, dan pengembangan konsep ekonomi sirkular itu udah mulai digalakkan gitu ya. Jadi kita harus mengurangi
separuh limbah pangan per kapita global di tingkat retail dan konsumen. Lalu, untuk perubahan iklim ya, climate action atau climate change gitu ya. Misi utama kita adalah mengambil tindakan segera untuk mengurangi ya, kita melakukan langkah mitigasi pencegahan dan untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya gitu. Targetnya adalah kita harus memperkuat ketahanan dan kapasitas adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. Jadi kalau konteks Indonesia, dia adalah Indonesia itu kan adalah sebagai negara kepulauan. Nah, Indonesia itu sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut gitu kan. Itu kan sangat mengancam kota pesisir gitu ya, seperti halnya Surabaya dan Jakarta gitu. Lalu untuk ekosistem lautan atau poin nomor 4. Jadi kan tadi poin nomor 1 udah, nomor 2 udah, nomor 3 udah, sekarang nomor 4. Kita misi utamanya adalah melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan samudra, laut, dan sumber daya kelautan untuk untuk pembangunan yang berkelanjutan begitu. Nah, adapun beberapa target kuncinya yaitu seperti kita mencegah dan secara signifikan kita mengurangi semua jenis polusi laut. Kita harus juga mengelola dan melindungi gitu ya ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan gitu untuk menghindari dampak buruk yang signifikan. Nah, kita juga harus menghentikan nih penangkapan ikan yang berlebihan gitu, yang ilegal gitu, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur gitu. Nah, kalau konteks Indonesia ini kan kita sangat krusial ya bagi Indonesia gitu sebagai negara maritim terbesar gitu. Ya, upaya keras kita juga dilakukan gitu untuk memerangi sampah plastik di laut gitu, seperti kita melindungi kawasan terumbu karang gitu, misal di Raja Ampat. Nah, serta kita memberantas praktik penangkapan ikan yang merusak gitu. Untuk SDGs cluster planet yang nomor 4 sudah. Nah, yang nomor 5 ekosistem daratan. Jadi kita harus menghentikan gitu ya. Simpelnya gini, untuk yang ekosistem daratan gitu ya, misi utama kita adalah melindungi, memulihkan, dan mendorong pemanfaatan ekosistem darat gitu ya secara berkelanjutan. Jadi kita harus mengelola hutan secara lestari, melawan penggurunan gitu ya, serta kita harus menghentikan dan mengembalikan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, targetnya itu seperti kita menghentikan deforestasi gitu, kita memulihkan hutan yang terdegradasi, kita meningkatkan aforestasi gitu, dan kita melakukan reboisasi secara substansial. Kita juga harus mengambil tindakan gitu ya, segera ya, sesegera mungkin gitu, untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan spesies flora dan fauna gitu yang kita lindungi gitu. Nah, kalau konteks Indonesia sih kita menghadapi tantangan deforestasi itu akibat alih fungsi lahan sih. Seperti terus kita upaya konservasi kita juga terus harus kita lakukan gitu melalui taman nasional. Seperti kita melindungi komodo, orang hutan. Kita juga harus melakukan restorasi lahan gambut dan kita harus menegakkan hukum ya, kita harus ketat gitu terhadap hukum pembalakan liar serta perdagangan satwa gitu. Nomor 5 udah. Sekarang yang terakhir ya. Jadi untuk cluster peace and partnership, jadi tujuan cluster itu sebenarnya adalah fondasi sosial gitu, yang kolaboratif, di mana tujuannya untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan aman gitu. Serta kita harus memastikan nih bahwa semua pihak itu bekerja untuk mencapai agenda global ini gitu. Untuk yang pertama dia ada pada tujuan nomor 16, tujuan 16 ya, di mana misi utamanya adalah kita mendorong masyarakat yang damai dan inklusif. Untuk pembangunan berkelanjutan, kita harus menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Jadi kita harus mengurangi segala bentuk kekerasan. Kita harus menghentikan perlakuan kejam gitu, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan terhadap anak gitu ya. Dan kita harus mendorong supremasi hukum di tingkat nasional dan internasional, serta kita harus juga menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua gitu.
Jadi kalau di konteks Indonesia kita ada peran lembaga seperti KPK gitu ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Terus kita ada Mahkamah Agung gitu, MA, dan Komnas HAM gitu yang sangat sentral gitu. Jadi upaya reformasi birokrasi, terus penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin juga harus kita galakan gitu. Lalu untuk yang nomor 2 yaitu kemitraan untuk pencapai tujuan, which is ini adalah ya tujuan ke nomor 17 gitu ya. Oke. Tujuan ke-17 di mana tujuannya adalah untuk memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi di sini kita harus memperkuat mobilisasi sumber daya domestik seperti melalui dukungan internasional kepada negara-negara berkembang. Kita harus meningkatkan kapasitas dalam negeri untuk seperti pemungutan pajak dan pendapatan lainnya begitu. Jadi konteks Indonesia ini tujuannya ini untuk tentang gotong royong sih untuk nomor 17 ini ya. Jadi misalnya dalam skala global dan nasional gitu, misalnya kita kerjasama diplomatik gitu, Indonesia di forum G20 atau ASEAN gitu ya, serta kemitraan antara seperti pemerintah, terus sektor swasta, LSM, dan universitas untuk menjalankan berbagai program pembangunan gitu. Dan yang pasti tanpa kerjasama semua pihak, 16 tujuan lainnya tidak akan tercapai. Begitu sih. Jadi kalau kita bisa simpulkan, oke, sekarang kita udah melihat gitu ya gambaran lengkap dari agenda global. Jadi mulai dari pengentasan kemiskinan hingga kemitraan global, lalu untuk ke-17 tujuannya ini dia bersifat seperti integrasi ya, bersifat terintegrasi dan tidak terpisahkan gitu. Artinya kemajuan dalam satu bidang akan mempengaruhi bidang lainnya. Nah, jadi sekarang kita udah tahu nih apa saja tujuannya dan bagaimana kita mencapainya gitu. Yang pasti bab selanjutnya kita akan belajar tentang implementasi dan aksi siapa melakukan apa. That's it. Oke, untuk kesimpulan bab 3 tadi seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan kepada bab 4.